Selamat pagi teman-teman. Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang percaya membaca Filipi 2 ayat 12 dan langsung menjadi takut. Ayat itu berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan sebagian orang menafsirkannya seolah-olah orang percaya harus terus berjuang untuk mempertahankan keselamatan mereka, atau hidup dalam ketakutan bahwa Tuhan bisa menolak mereka kapan saja. Tetapi ketika bagian ini dipahami dalam konteks penuhnya, melalui karya Yesus yang sudah selesai dan bahasa aslinya, ayat ini justru membawa damai, bukan ketakutan. Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya, bukan kepada orang yang belum percaya yang sedang mencoba memperoleh keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan telah percaya kepada Kristus. Kata keselamatan di sini berasal dari kata Yunani soteria, yang memiliki makna jauh lebih dalam daripada yang banyak orang sadari. Kata ini mencangkup keutuhan, pemeliharaan, kesembuhan, pembebasan, keamanan, dan kepenuhan hidup yang ditemukan di dalam Kristus. Paulus tidak sedang menyuruh mereka bekerja demi memperoleh keselamatan. Ia mendorong mereka untuk membiarkan realitas dari apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam diri mereka mulai dinyatakan keluar dalam kehidupan sehari-hari. Frasa kerjakan sangat penting. Paulus tidak berkata bekerjalah untuk keselamatanmu. Ia berkata kerjakanlah keselamatanmu. Dalam pemahaman Yunani asli, frasa ini berarti membawa sesuatu menuju ekspresi atau manifestasi penuhnya. Dengan kata lain, orang percaya sudah memiliki keselamatan melalui Yesus. Dan sekarang kehidupan itu mulai mengalir keluar ke setiap area hidup mereka. Ini adalah perbedaan antara memperoleh sesuatu dan mengekspresikan sesuatu yang sudah diterima. Hal ini mengubah seluruh nada dari ayat tersebut. Paulus tidak sedang menciptakan agama berbasis ketakutan. Ia sedang mendorong orang percaya untuk hidup dari realitas Kristus yang ada di dalam mereka. Kehidupan Kristen bukan tentang manusia mati-matian berusaha supaya diterima oleh Tuhan. Kehidupan Kristen adalah tentang orang percaya belajar hidup dari penerimaan yang sudah mereka miliki karena Yesus. Frasa takut dan gentar juga perlu dipahami dengan benar. Dalam budaya modern, rasa takut sering dikaitkan dengan teror, hukuman, kecemasan, atau penolakan. Tetapi dalam pemahaman Yunani dari bagian ini, frasa tersebut membawa gagasan tentang hormat, kerendahan hati, kekaguman, dan keseriusan mendalam terhadap sesuatu yang kudus dan berharga. Paulus sedang menggambarkan kesadaran yang luar biasa bahwa Allah yang hidup sekarang diam di dalam orang percaya melalui Kristus. Ini mirip seperti seseorang memegang sesuatu yang sangat berharga dengan penuh hati-hati, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ia menyadari betapa berharganya sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Paulus sedang mendorong orang percaya untuk memandang dengan serius realitas kehidupan Kristus dalam mereka. Ini bukan perjuangan yang didorong kepanikan. Ini adalah kekaguman yang rendah hati terhadap kebaikan Allah. Ayat berikutnya menghilangkan semua kebingungan. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan baik-baik siapa yang sedang bekerja. Allah sendiri sudah bekerja di dalam orang percaya. Dialah yang menghasilkan baik keinginan maupun kuasa untuk mengalami perubahan. Ini berarti kehidupan Kristen tidak dipertahankan oleh kekuatan manusia. Kehidupan itu mengalir dari hidup Allah di dalam anak-anaknya. Pesan Paulus sangat menghibur. Ia mengingatkan orang percaya bahwa mereka tidak ditinggalkan untuk menjalani hidup sendirian.
Yesus yang sama yang menyelamatkan mereka sekarang aktif bekerja di dalam mereka. Perubahan tidak dihasilkan oleh usaha berbasis ketakutan. Perubahan adalah buah dari kehadiran dan kuasa Kristus di dalam orang percaya. Banyak orang hidup dalam kelelahan karena mereka berpikir kekristenan berarti terus mencoba lebih keras untuk mempertahankan persetujuan Tuhan. Tetapi perkataan Paulus mengarahkan orang percaya kepada ketergantungan kepada Allah, bukan usaha sendiri. Bapa tidak meminta anak-anaknya memikul beban untuk menjadi benar melalui performa mereka. Yesus sudah menggenapi apa yang manusia tidak pernah bisa lakukan. Orang percaya sekarang hidup dari kebenarannya ya, bukan untuk mendapatkannya. Ketika Filipi 2 ayat 12 dipahami melalui karya Yesus yang sudah selesai, ayat itu menjadi ayat yang penuh damai, bukan kecemasan. Paulus tidak sedang memperingatkan bahwa keselamatan tergantung pada seutas benang. Ia mengundang orang percaya untuk menyadari keindahan, keseriusan, dan keajaiban Kristus yang hidup di dalam mereka. Injil tidak menghasilkan anak-anak yang ketakutan dan bersembunyi dari Tuhan. Injil menghasilkan putra-putri yang aman di dalam kasih Allah, yang sedang belajar hidup dari kepenuhan apa yang sudah Yesus selesaikan bagi mereka. Haleluya. That's the beauty of the gospel of grace ya. Jadi kita tidak perlu lagi ya dalam ketakutan bahwa Tuhan bisa meninggalkan kita. Tidak, justru Tuhan telah hidup dan bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Okay, so God bless you, have a great Tuesday, and see you again tomorrow morning. Bye.